Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini, Kamis 3 Februari 2022. Injil hari ini diambil dari Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu bertanggung jawab akan hidup para pekerjanya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu bertanggung jawab akan kehidupan para pekerjamu. Kami mohon, teguhkanlah iman kami, dan semoga kami pun selalu setia padamu dan bertanggung jawab menjalankan perintahmu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu bertanggung jawab akan hidup para pekerjanya. Hari ini Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Sebelum mereka diutus, Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Injil tidak menjelaskan bagaimana Yesus memberi mereka kuasa dan kekuatannya. Kemungkinan besar Ia menumpangkan tangannya ke atas mereka, entah secara kelompok atau berdua-dua atau satu persatu. Sewaktu Yesus menumpangkan tangannya ke atas mereka dan memberkati mereka pada waktu yang sama, energi atau kekuatan dan kuasa Tuhan masuk ke dalam diri para muridnya. Dan selanjutnya, di saat para murid menumpangkan tangannya dan mendoakan orang yang kerasukan setan, maka kuasa dan kekuatan Yesus Kristus yang sudah ada dalam diri mereka tersalur keluar dan menghalau roh jahat yang ada di dalam diri orang yang kerasukan itu.
Sewaktu para murid kembali, mereka membagi pengalaman kesuksesan mereka dengan Yesus. Mereka berhasil menghalau roh jahat dari mereka yang kerasukan roh jahat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini juga katakan bahwa Yesus meminta para muridnya supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, kecuali tongkat. Para murid menjalankan permintaan Yesus dengan penuh iman. Pada waktu mereka kembali, mereka tidak ngomel pada Yesus bahwa mereka sakit karena lapar atau karena haus. Yang mereka ceritakan pada Yesus hanyalah kesuksesan. Itu berarti Yesuslah yang bertanggung jawab akan hidup mereka selama mereka bertugas. Yesus sendiri sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan para muridnya selama mereka menjalankan tugas misioner mereka. Satu pesan yang sangat menarik untuk kita, bahwa bagi mereka yang menjalankan tugas perutusan Tuhan, Tuhan sendirilah yang bertanggung jawab akan kehidupan mereka, akan kebutuhan harian mereka. Tuhan sendirilah yang menjadi jaminan keselamatan mereka. Bagaimana Tuhan membuat semua hal itu terjadi? Itulah rahasia Tuhan. Yang pasti, Tuhan selalu memihak pada orang yang percaya padanya. Tuhan selalu bertanggung jawab dan memperhatikan orang yang bekerja untuknya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, terimalah pesan Yesus Kristus dengan penuh iman dan berpegang teguhlah pada kekuatan kata-katanya. Bagi Yesus, semuanya mungkin terjadi. Bersama Yesus, kita akan selamat dan sukses. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu beri kita kekuatan dan kesabaran, agar tugas perutusannya dapat kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.